Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai turunan. Materi yang akan disampaikan pada turunan aljabar ada pengertiannya, ada rumus turunannya, turunan berantai, turunan tingkat tinggi, turunan implisit, turunan multivariabel. Kemudian ini tujuan perkuliahannya. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep turunan, rumus-rumus, dan menghitung turunan fungsi aljabar. Kemudian ini pengertian dari turunan itu sendiri. Jadi suatu fungsi dikatakan dapat didiferensiasi di X sama dengan X0 bila fungsi itu mempunyai turunan di titik tersebut. Atau suatu fungsi dikatakan dapat didiferensiasi pada suatu selang bila fungsi itu dapat didiferensiasi di setiap titik pada selang tersebut. Untuk aplikasi dari turunan itu sendiri adalah untuk mencari kecepatan sesaat di fisika, laju pertumbuhan organisme di biologi, keuntungan marginal di ekonomi, dan penerapan yang lainnya. Nanti Ibu akan jelaskan beberapa contoh penerapan dari turunan. Baik itu di TI maupun di TL ya. Kemudian rumus turunan fungsi aljabar. Ada beberapa teorema di rumus turunan fungsi aljabar. Untuk teorema yang pertama, aturan fungsi konstanta. Jadi ketika ada fx sama dengan konstanta tertentu, maka turunan pertama dari konstanta tersebut adalah 0. Jika tulisannya seperti ini ya, ada tanda petik di atas 1, itu artinya f aksen 1. Cara bicaranya itu f aksen 1. Nah, f aksen itu artinya kalau coraknya 1 di atas berarti turunan pertama ya. Kalau misalkan ada 2 tanda petiknya gitu ya di atas, berarti artinya turunan 2 kali gitu. Nah, kalau ini turunan pertama dari suatu konstanta itu hasilnya 0. Nah, misalkan contoh ini fx sama dengan 2, maka f aksen x itu sama dengan 0. Ini adalah pembuktian menggunakan limit ketika f aksen x itu hasilnya adalah 0. Kemudian teorema yang kedua yaitu adalah aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ada fungsi sama dengan x, diturunkan 1 kali fungsi tersebut terhadap x, maka hasilnya adalah 1. Nah, kalau misalkan 2x berarti f aksen x-nya 2, turunan pertamanya. Kalau 3x berarti f aksen x-nya adalah 3. Jadi kalau misalkan turunan pertama yang memiliki variabel x saja, misalkan nggak ada pangkatnya x saja ya, berarti sama dengan konstanta yang ada di depannya. Misalkan fungsinya 4x diturunkan pertama ya 4. Misalkan fungsinya 5x turunan pertamanya ya 5 gitu ya. Ini adalah pembuktian menggunakan limit bagaimana f aksen x itu hasilnya adalah 1. Kalian bisa baca sendiri kan, sudah belajar mengenai limit ya. Kemudian teorema kedua dari turunan fungsi aljabar adalah aturan pangkat. Jadi ketika ada fungsi fx sama dengan x pangkat n, ketika diturunkan 1 kali, maka hasilnya adalah x n min 1 gitu ya. Nah, ini adalah pembuktian menggunakan limit ketika f aksen x pangkat ya diturunkan, hasilnya adalah n x n min 1. Nah, sebagai contoh, jika ada fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka f aksen turunan pertama dari x-nya itu adalah 2x. Kenapa? Karena 2 ke sini ya, 2-nya ke sini, pangkat ke sini nih ke depan jadi konstanta, kemudian pangkatnya dikurangi 1, 2 dikurangi 1 berapa? 1. Jadi 2x. Kalau misalkan x pangkat 3 berarti 3-nya di depan, 3x. Karena x pangkat 3 kan kalau turunan dikurangi 1 berarti 3x pangkat 2. Seperti itu. Kemudian aturan yang keempat yaitu aturan kelipatan konstanta. Jadi kalau misalkan ada fungsi fx ini k kali fx, maka sikanya itu tetap tidak diturunkan gitu ya. Hanya pangkatnya saja. Misalkan contohnya kayak gini. Fx sama dengan 5x kuadrat, maka f aksen x-nya itu pangkatnya aja yang
pangkatnya yang diturunkan. Jadi 5-nya enggak jadi 0 gitu. Kan konstanta diturunkan jadi 0, enggak jadi 0. Jadi 5-nya tetap, terus 2-nya pindah ke sini ke depan. Kemudian pangkatnya ini kurangi 1. Jadi 5 kali 2, 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi 5 kali 2x sama dengan 10x. Kemudian untuk aturan jumlah dan selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan di video selanjutnya.